Biarlah rohmu saja yang beracara di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Oke, saya waktu Sabtu itu ikut Pastor Benny di wisuda. Saya pagi memang tidak makan, tapi sama Putri diberi kayak kue gitu ya. Tapi kan sampai siang dan itu AC-nya dingin banget. Waduh, sampai namanya Celi dia yang biasanya itu tahan dingin, dia agak mundur biar ketutupan Pastor Gary, biar tidak terlalu nyentor. Memang dekat gitu AC-nya. Terus ini sudah lapar ya, kepala sudah mulai nyut-nyut. Makanan itu kok macamnya banyak ya. Mau tak lewati itu kok kepingin gitu, dikit, tapi hasilnya satu piring. Akhirnya saya habiskan, masih kelihatan salad lagi, aduh enak, saya ambil lagi. Es krim apa ya, sampai rumah ini perut ini, aduh keras. Wah, teman saya tolak, enggak, malamnya mulai, pagi itu sudah kayak kram perut saya itu. Tiba-tiba, aduh, kan nggak pernah makan banyak, makannya itu cuma sedikit lah, itu rakus ya. Perut lapar, makanan mendukung gitu loh. Jadi wes gak masalah, pada perut itu sudah penuh, tapi eman gitu, masih ambil sop lagi. Saya itu sudah mikir gitu dari rumah, waduh, bener. Akhirnya saya pagi nggak bisa ke gereja, si kembar itu ada di rumah. Saya siapkan untuk ke gereja, saya nggak taunya nggak ke gereja katanya. Mungkin diambil tapi keluar, tapi saya tidur, nggak tahu saya. Itu sih apa ceritanya, saya sakit itu. Terus ini tadi kok siang kok tiba-tiba saya mual, keringat saya dingin. Saya sering gitu loh kedinginan itu, bukan kedinginan ya, tiba-tiba keringetan tapi dingin ke dalam itu dingin gitu. Jadi kan nggak enak. Saya tensi 170/95, tapi nggak terlalu tinggi, yang kemarin tinggi. Tapi kepalanya cenut-cenut, waduh ini nanti nggak bisa jalan aku, oskadon, hilang, ibu sakit kepala, kok lupa saya. Puji Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan. Bulan ini temanya di dalam Keluaran Keluaran 19 ayat yang kelima, itu tentang tentang apa Pastor? Hartanya Tuhan. Aduh, ini sudah mulai kredit. Alright. Kredit. Zaman dulu kan kredit kan. Keluaran 19 ayat yang kelima dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, yaitu tentang firman Tuhan ya, berpegang pada perjanjian Tuhan, yaitu di dalam firman-Nya, maka kita semua akan menjadi harta kesayanganku. Bukan di sini bukan dikatakan menjadi orang Kristen, tetapi menjadi sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Kalau kita di KTP Kristen, lahir cower agamai Kristen, tetapi setelah bertumbuh kita enggak hidup di dalam firman, tidak berpegang pada perjanjian Tuhan, maka kita tidak bisa menerima janji itu. Kita bukan kesayangan Tuhan.
hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Maka kita semua akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan itu apa ya? Kalau kita memiliki sesuatu yang kita sayang, yang kita tuh suka bener, seneng bener, dan kita cintai barang itu, kita betul-betul menyukainya. Itu suatu kebahagiaan bagi orang-orang tertentu. Bagi orang tertentu ya, nggak semua orang itu suka itu terus dipelihara, gak. Ada yang suka dengan sesuatu itu setiap hari, entah dirawat, dibawa kemana-mana, kadang-kadang dibele-bele, tapi itu nggak apa ya, nggak sepenuhnya. Bosen ditinggal. Ada yang seperti itu. Kesenangannya cuma sementara. Tapi ada orang-orang yang memiliki kesenangan dalam sesuatu itu sehingga nggak bisa sampai disentuh orang lain. Dia benar-benar menjaga barang itu. Kalau barang itu sangat berharga, pasti disimpan, habis dibawa atau dipakai atau habis dilihat-lihat, pasti ditempatkan di tempat yang aman. Atau mungkin bau pecah belah yang kita sukai para wanita. Mungkin itu keramik-keramik yang indah, mungkin itu dari apa itu raja apa itu Kaisar Ming atau apa yang harganya sampai ratusan juta. Kita sayang itu. Jangan sampai kena senggol, jangan sampai pecah. Itu mungkin ditaruh di etalase, ditaruh atas. Jangan sampai orang itu lihat-lihat kemudian pecah. Itulah sesuatu harta yang berharga bagi manusia. Tetapi untuk memiliki barang favorit itu pun mereka itu biasanya rela melakukan apapun agar dapat berhasil didapatkan setelah mereka itu berusaha. Kalau yang punya duit mungkin cari ini sampai dapat. Mungkin yang biasa-biasa aja mereka berusaha mencari sendiri sampai dia buka Google apa aja untuk mendapatkan barang yang dia itu sudah damba-dambakan dari dulu. Setelah barang itu didapatkan kita pasti pelihara ya. Tapi harta kita inilah harta kesayangan Tuhan. Saya mau ini kita baca ya di dalam Maleki 3 ayat ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, yaitu kesayangan Tuhan sendiri, firman Tuhan semesta alam. Itu siapapun yang menjadi kesayangannya ya. Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihannya. Dan hanya maka Tuhan memilih bangsa ini untuk diselamatkan. Namun bangsa Israel itu apa? Tegar tengkuk. Dia membuat Tuhan itu menjadi geram ya. Karena apa? Dia nggak bisa diatur. Dia semena-mena. Dia mereka sering melupakan Allahnya yang mengasihi mereka. Bahkan bangsa Mesir itu keluar dari tanah Mesir itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu karena Tuhan. Dia dibimbing Tuhan, dia disertai Tuhan.
sampai dia melewati laut. Tapi bangsa Israel itu tidak melihat mujizat yang sudah Tuhan berikan. Penyertaan yang begitu dia tidak bisa melihat. Karena apa? Karena dia bangsa Israel itu hatinya degil. Makanya Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel itu. Dia menghukum karena dia sudah berbuat dosa, dia berbuat salah. Tetapi Tuhan tetap mengasihi. Begitu juga dengan kita, anak-anaknya. Kita inilah harta yang berharga buat Tuhan. Kita ditebusnya. Kalau di mata Tuhan kita itu enggak berharga. Kalau kita ini cuman sekedar biasa-biasa aja. Ngapain Tuhan mesti menderita di kayu salib? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Berharga di matanya. Kita yang harusnya binasa, tapi kita diselamatkan. Supaya kita tidak ikut kuasa gelap setan yang sudah ada tempatnya. Hanya Tuhan menyelamatkan kita. Kita ini biji mata Tuhan. Kita itu berharga di mata Tuhan. Hanya Tuhan rela mati di kayu salib agar kita mendapatkan kemuliaan. Agar kita tidak dihukum. Hukuman manusia mungkin masih terbatas ya, tapi hukuman Tuhan selama-lamanya kekal di dalam alam maut. Tapi kita orang-orang yang takut akan Tuhan tetap menerima keselamatan. Makanya kita sebagai hartanya Tuhan. Kita itu biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kita itu udah milik kesayangan Allah. Dia rela mati di kayu salib. Supaya kita tidak binasa. Di dalam kitab ini ya, sebentar. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dan 9. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen yang beriman. Kristus adalah harta di dalam diri kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga punya harta. Yaitu harta kita itulah harta yang kekal. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itulah harta yang kita miliki. Yang dari Allah, bukan dari diri kita. Yaitu apa tadi itu? Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kita ditindas. Tapi kita nggak pernah terjepit. Karena kami memiliki harta yang kekal. Namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak pernah putus asa. Kadang-kadang kita sudah kehabisan akal ya. Kita sudah nggak punya jalan keluar. Sudah kepepet bagaimana. Tetapi kita tidak pernah putus asa. Karena kami punya
harta yang berharga, yaitu Tuhan Yesus yang telah memberikan dirinya dan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Terkadang setiap kita itu ya, manusia itu sudah diberikan harta, tetapi terkadang nggak bisa memeliharanya. Dia menggunakan harta itu dengan suka-sukanya, tidak bertanggung jawab. Bahkan terkadang masih kurang harta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita masih mencari, terus mencari, sampai melupakan siapa yang memberi kita harta, yang mencukupi segala kebutuhan kita. Manusia itu kalau sudah dibawa Tuhan naik, diberkati, punya semua, itu lupa dia sama yang memberi. Dia justru merasa bahwa itu hasil dia, sehingga dia lebih lagi mencari, dan Tuhan ditinggal. Itulah manusia. Tetapi kalau kita sudah diberikan kepercayaan Tuhan untuk mengelola hartanya di dunia ini ya, gunakanlah itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, bahwa itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak boleh untuk kepuasan diri kita sendiri. Tapi kalau Tuhan sudah berikan kepercayaan, ingatlah, harta itu bukan milikmu sendiri, tapi milik orang-orang yang butuh ditolong. Tuhan sudah memberikan dirinya yang paling berharga buat kita. Kita harus bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk menjaga harta yang Tuhan berikan, terutama harta yang kekal ya, yaitu Roh Kudusnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan terus Roh Kudus itu, katanya Roh Kudus ada di dalam hati, Roh Kudus ada di dalam hati. Tetapi karena diri kita ini adalah bait Allah, jadi di dalam hati kita ada Roh Kudus. Tetapi kita nggak mengisi hati itu dengan hal-hal tentang kerajaan surga. Tetapi yang diisi dengan apa? Sakit hati, kecewa. Diisi dengan iri. Iri dengan teman kerjanya, baru setahun kerja kok sudah diangkat. Iri dengan tetangganya yang bisa beli, taruh di situ. Itu hal-hal yang enggak Tuhan seneng. Mau campur jadi satu dengan Roh Kudus, enggak bisa. Akhirnya Roh Kudus mati. Roh Kudus itu kan lemah lembut, sabar, terus diberi hak. Terus diisi dengan hati yang sakit, kecewa, kepahitan, ketutup dengan hal-hal yang seperti itu. Itu adalah roh yang keras, roh yang kasar, roh yang suka membuat kita emosi, yang menyala-nyala emosinya, yang nggak bisa sampai nggak bisa menahan, mengendalikan diri. Karena apa? Roh Kudus sudah yang paling dalam, ketutup, sudah nggak peka lagi. Yang ada cuma tersinggung, emosi, mangkel, aku nggak dihargai. Padahal itu harta
yang paling berharga buat kita. Yang bisa memimpin kita, menuntun kita, membimbing kita. Agar kita pada waktunya kita bisa ada di dalam kerajaan surga. Roh Kuduslah yang memimpin kita. Kalau Roh Kudus itu dipenuhi dengan yang seperti tadi itu, ya dia nggak bisa bergerak untuk membawa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Firman ini lupa semua. Tuhan kita ini adalah hartanya Tuhan. Seseorang pasti orang yang benar, orang yang hidupnya itu jujur, pasti mereka memelihara hartanya. Dia pasti mempergunakan dengan penuh teliti, dengan tanggung jawab. Jangan sampai hartanya itu keluar dengan sia-sia. Begitu juga dengan Tuhan. Harta kita ini hartanya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kita anak-anaknya ini. Jangan sampai kita jatuh ke jurang, jangan sampai kita terjerumus oleh keadaan dunia sekarang ini. Tuhan menjauhkan kita, dilindunginya. Tetapi tadi dikatakan ya di sini, di Keluaran tadi ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Itu yang dikatakan. Bukan hanya sekedar Kristen ke gereja, ikut pelayanan. Pelayanan itu tidak menjamin kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Kita pelayanan kemana, tapi hidup kita tidak seperti yang Tuhan mau, seperti firman-Nya. Kita cuma sekedar melakukan tugas kita, tapi kita tidak pernah ada hubungan sama Tuhan. Kalau Tuhan punya harta yang seperti itu dibuang sama Tuhan, buat apa? Karena harta barang itu sudah nggak layak lagi. Tapi kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang Tuhan punya rencana dari hidup kita ini. Sebelum kita ada di kandungan, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Makanya kita dibentuknya. Kita ini bukan kebetulan loh bisa percaya Tuhan. Kita bisa percayakan hidup kita kepada Tuhan itu bukan kebetulan. Tapi memang Tuhan yang memilih kita. Tuhan memandang kita itu harta yang berharga bagi Dia. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang masih sering melakukan dosa, kita yang masih sering berbuat jahat, kita yang masih belum bisa mengasihi orang, kita masih belum bisa berbagi sama orang, tapi Tuhan tetap mengasihi karena miliknya. Milik kepunyaannya pasti dijaga. Sekalipun itu harta itu barang itu sudah jatuh, diambil lagi sama Tuhan. Kalau kita seperti itu berharga di mata Tuhan. Kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita yang sudah mengenal siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus bisa menghargai Tuhan, menghormati Tuhan,
Caranya bagaimana? Melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan cuma mulut kita nyembah. Terima kasih Tuhan, nyembah, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis. Selesai. Tetap melakukan kebiasaan orang-orang dunia. Tuhan mau kita benar-benar menjadi orang-orang pilihannya yang berharga di matanya. Jaga kekudusan kita di hadapannya. Mulut kita harus terus belajar untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita ini berharga di matanya. Anak kita, kadang ada orang ya punya anak yang disayangi, sayang banget. Mungkin anak itu ditunggu-tunggu sampai puluhan tahun, ternyata dapat. Itu pasti orang tua menjaganya benar-benar ya. Kemana diikutin. Tetapi ada orang tua saking cintanya sama anaknya, saking sayangnya sama anaknya, semua dituruti. Padahal itu tidak mendidik. Justru kan katanya dia mengasihi, menyayangi, mencintai. Tapi kalau dia tidak mengajar yang benar anaknya, dia berarti menyesatkan anaknya, menjerumuskan anaknya, menjadi anak yang egois, menjadi anak yang maunya sendiri, tidak bisa dikasih tahu. Kalau dikasih tahu marah, karena itu dibentuk dari orang tuanya, selalu dituruti, nggak mau ngajar, nggak mau kasih tahu kamu salah. Itu menjerumuskan anak. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap menghukum kita. Tetapi Dia mengasihi, Dia mengajarkan, Dia mendidik kita. Makanya kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kita kehendaki, tapi itu yang diajarkan Tuhan. Untuk apa? Menahan diri. Supaya kita enggak, kalau kita mungkin menghadapi seseorang yang begitu menyakitkan, kita diajar untuk apa? Untuk tidak ikut emosi. Mulut kita tidak gampang nyakitin orang lain. Tapi kita bisa menahan. Karena apa? Kita mendengar Roh Kudus itu mengingatkan. Kita harus benar-benar ya belajar firman Tuhan ini. Karena saya sendiri itu dulu itu saya merasa enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan ini. Tetapi saya terus berdoa, terus baca firman. Itu Tuhan itu ngajar kita loh, kasih pengertian tentang firman Tuhan itu. Kayak kemarin saya itu baca di Daniel ya. Saya baca kitab ini habis kan sudah 4 kali habis itu. Tapi saya kan tidak pernah sampai ke situ. Daniel yang waktu disuruh ada patungnya Nebukadnezar, terus siapa aja yang mendengar musik trompet, rebana, apa-apa, itu disuruh sujud menyembah. Tapi Sadak, Mesak, Abednego itu tidak mau menyembah. Akhirnya dia dimasukkan ke api ya. Oh bukan itu sih. Si Nebukadnezar dia itu dapat penglihatan dari Tuhan. Dia itu kayak pohon besar dan semua itu berlindung di pohon itu. Ya, kita tidak ceritain sih ya. Itu tadi saya cuma biasa aja baca, itu biasa aja. Tapi Tuhan itu kayak ngomong gitu ya. Terus akhirnya si Daniel ini kan bisa menerjemahkan
mimpinya itu ya, penglihatan itu diterjemahkan bahwa pada akhirnya si Daniel ini bilang sama Nebukadnezar, rajaku harus bertobat karena kesombongan. Nah, setelah itu berjalan 1 tahun, si Nebukadnezar ini jalan-jalan terus melihat yang namanya kota Babel itu begitu besar, indah. Jadi dia itu, inilah pekerjaan dia. Inilah aku, tidak ada raja yang seperti dia gitu. Dia sombong. Nah, saat itu juga apa yang ada di penglihatan, apa yang di mimpinya raja Nebukadnezar dulu itu terjadi. Ternyata apa? Sombong. Makanya Daniel sudah mengingatkan, bertobatlah rajaku, supaya hal itu tidak terjadi pada rajaku. Tetapi ternyata itu butuh waktu 1 tahun baru itu terjadi gitu. Karena apa? Dia mulai sombong. Itu maksud saya, suatu saat apa yang kita baca itu tiba-tiba kita mengerti, oh alah gitu. Itulah Tuhan kita. Makanya jangan pernah kita merasa tidak bisa apa-apa ya. Saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi saya belajar untuk saya minta sama Tuhan roh berani untuk melangkah, untuk melakukan gitu. Saat kita mau, Tuhan yang akan pimpin kita. Tuhan yang akan mampukan kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Tuhan gak mencari kepandaian, gak mencari orang pinter, gak mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari hati kita. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau melayani, hati yang mau mengasihi. Itu yang Tuhan cari. Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan gak cari orang yang pinter, yang jenius, gak. Tapi Tuhan mencari hati yang mau buat dia. Siapapun kita, mari kita belajar untuk memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Supaya segala langkah kita ini dipimpin oleh Tuhan. Bukan lagi dipimpin oleh kehendak kita. Karena harta yang paling berharga, harta yaitu harta yang tidak kelihatan, yang dari Tuhan. Yaitu tadi kita menjadi seorang yang walaupun kita terjepit, kita tidak walaupun kita ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Itu yang penting buat kita. Sehingga kita bisa bertahan di dalam Tuhan. Itulah harta yang kita miliki. Yang dari Tuhan. Karena nggak semua orang ya bisa memiliki seperti ini. Kekuatan yang dari Tuhan lah. Yang kita perlukan. Makanya kalau kita sudah Tuhan berikan harta itu, kita jangan jauh dari Tuhan. Kita harus melekat, lebih lagi nanti. Harta yang tersembunyi itu Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya ini saja. Hal-hal yang ajaib itu akan dihadapkan kepada kita. Yang tidak ada di dalam, timbul di dalam hati. Kita cuma mengatakan aja, tetapi kita nggak pernah merenungkan apa itu yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah kita dengar dari telinga, yang tidak pernah ada dalam pikiran. Itu yang Tuhan sediakan. Berarti apa? Kita sudah tidak bisa apa-apa. Ternyata ternyata ini ya, itu nggak ada di dalam semua itu. Tetapi Tuhan nyatakan dalam hidup kita.
peliharalah harta itu Tuhan berikan untuk kita. Jangan pernah kita tukar dengan yang lain yang ada di dunia ini. Apapun, yaitu iman kita. Imanlah yang menyelamatkan kita. Kan ada didapati iman. Kalau Tuhan datang nggak didapati iman dalam hidup kita, Tuhan tidak kenal. Kita harus mengajarkan ini semua kepada anak-anak kita. Makanya kita harus berbuat dulu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mengajarkan ke anak-anak. Tapi kalau hidup kita masih di luar firman, kita nggak bisa mengingatkan anak. DC nanti sama anak. Kayak bapak ngerokok tapi ngelarang anaknya rokok. Apa terus takut terus berhenti ngerokok? Enggak. Malah DC. Bapak aing ngerokok kok aku gak boleh ngerokok. Harus berhenti dulu, bertobat, sehingga kita bisa mendidik anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah diberi kuasa sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak bertobat, kita masih hidup di dalam yang dulu, kita nggak bisa mengajar anak kita, membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Nggak akan pernah bisa. Mari kita terutama bagi orang tua, sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, biarlah kita menjadi harta yang tetap berharga di mata Tuhan. Kita ini hartanya Tuhan. Kita ini milik kesayangan Tuhan. Itu sih malam ini firman Tuhan. Kita adalah milik kesayangan Tuhan. Orang kalau sudah menjadi kesayangannya, Tuhan gak pernah melepaskan kita, apapun keadaan kita. Jangan pernah kita merasa sendiri, karena kita adalah kesayangan, milik kesayangan Tuhan. Menjadi kesayangannya presiden aja dapat sembarang ini. Itu kesayangannya presiden, apalagi kesayangannya Tuhan. Apapun Tuhan berikan, asal kita bisa dipercaya. Kita percaya sama Tuhan, tapi apakah kita bisa dipercaya sama Tuhan untuk mengelola hartanya, untuk ya segala hal? Manusia itu wis dikai Tuhan kepercayaan, hartanya dipek dhewe. Enggak mikir kiri kanan itu enggak. Nanti koret-koret ae. Mari kita belajar firman Tuhan ini seperti janda yang memberikan hartanya seluruhnya kepada Tuhan untuk dipersembahkan. Seperti itulah kita mempersembahkan hidup kita, seluruh hidup kita, bahkan harta kita. Karena kita mempersembahkan harta kita, kalau kita punya harta yang Tuhan percaya, kalau kita itu persembahkan harta itu, kita nggak sayang dengan harta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita bagikan kepada orang, harta itu nggak akan pernah habis. Kita nggak akan pernah kekurangan dengan kita memberi orang, dengan kita peduli sama orang lain, itu tidak akan pernah habis, akan menjadi seperti sumber, terus ada, terus ada. Tapi kalau kita sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga menghitung berkat kita. Wis kon sakmene cukup. Karena kita menghitung, mau kasih orang menghitung. Kalau hati kita disuruh beri, ya sudah beri aja, nanti Tuhan ganti kok. Itu hanya iman. Kamu percaya Tuhan memelihara dan kamu mau memberi, beri, gak usah ngitung. Kalau memang kamu gak pengen beri, ya gak usah. Itulah, sebagai orang percaya, yuk kita terus semakin bercahaya di hadapan Tuhan. Kita menjadi terangnya, kita menjadi harta, sehingga orang melihat kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.